Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah, Ayah. Oke anak-anak, hari ini Ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam yang menjabat sebagai seorang raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memperbaiki akhlak kaum Bani Israel. Ia berdakwah berdasarkan kitab Zabur, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihi salam sudah menampakkan dirinya adalah seorang anak yang cerdas, pandai berpikir, dan tegas dalam mengambil keputusan. Ketika sudah dewasa dan cukup umur, Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian menggantikan ayahnya sebagai seorang raja. Nabi Sulaiman alaihi salam tidak hanya menjadi raja untuk manusia saja, tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam juga menjadi raja untuk semua makhluk, termasuk binatang, jin, dan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jin dan setan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan harta kekayaan yang berlimpah dan tidak ada satupun manusia yang bisa menandinginya. Suatu ketika, burung hudhud tiba-tiba membawa kabar kepada Nabi Sulaiman alaihi salam bahwa ada seorang perempuan yang memiliki istana yang besar di negeri Saba, yaitu Ratu Bilqis. Ia dan pengikutnya adalah penyembah matahari. Nabi Sulaiman alaihi salam terkejut dan langsung memerintahkan burung hudhud untuk membawa sebuah surat ke negeri Saba yang isinya tertulis, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Ratu Bilqis yang dikenal bijak itu kemudian mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah emas berlian yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam menolaknya dan kemudian mengembalikannya. Ia mengancam akan berperang dengan Ratu Bilqis jika ia masih menolak dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Ratu Bilqis tidak menghiraukannya. Kemudian, Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan bala tentaranya dari golongan jin dan manusia untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya. Ratu Bilqis sangat terkejut melihat istananya sudah berpindah tempat, dan ia sangat terpana dengan kemewahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia pun kemudian berserah diri dan memeluk Islam, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zolim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman alaihi salam kepadamu, Tuhan seluruh alam," kata Ratu Bilqis. Tunduknya Ratu Bilqis membuat kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam semakin luas. Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan oleh Allah berbagai macam mukjizat. Selain bisa menundukkan jin, Nabi Sulaiman alaihi salam juga dapat memahami dan berdialog dengan hewan. Ia juga dapat mengendalikan angin, sehingga Nabi Sulaiman alaihi salam
bisa melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Masya Allah.